Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Oktavianjani dari kelompok 26 Kelautan 2020. Kali ini saya akan mereview materi yang telah disampaikan pada acara LKMMPD Kelautan 2020. Yang pertama ada personal building. Personal building adalah usaha untuk membangun dan menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, tentunya kita harus mengetahui dulu minat dan bakat kita. Minat adalah ketertarikan kita terhadap suatu bidang, sedangkan bakat adalah kemampuan kita untuk melakukan sesuatu atau menguasai sesuatu dalam jangka waktu yang lebih cepat dari orang lain. Cara menentukan bakat ada dua, nature dan nurture. Nature, bakat itu diperoleh secara alami atau berasal dari gen, sedangkan nurture berasal dari pengaruh usaha serta faktor lingkungan yang ada di sekitar kita. Menurut Howard Gardner, tiap orang bisa memiliki lebih dari satu intelijensi atau kecerdasan yang disebut dengan teori multiple intelligences. Materi yang kedua adalah manajemen waktu. Manajemen waktu adalah bagaimana cara kita membagi waktu agar bisa tetap fokus sebagai mahasiswa sekaligus melakukan aktivitas lain dan aktivitas sehari-hari. Yang pertama tentunya kita harus mematuhi prinsip manajemen waktu, yaitu satu, membuat skala prioritas. Skala prioritas dibuat dengan mengedepankan hal yang penting dan mendesak, lalu penting dan tidak mendesak, lalu yang ketiga adalah tidak penting dan mendesak, dan terakhir tidak penting dan tidak mendesak. Selanjutnya, menyusun jadwal. Yang ketiga, bersifat tegas, asertif, dan persisten terhadap jadwal yang sudah kita buat. Yang keempat, work smarter not harder. Intinya kita harus bekerja secara efektif. Manajemen waktu ini sangat penting karena dengan memanajemen waktu kita bisa terjauhkan dari yang namanya depresi dan stres, lalu bisa menjadikan kita lebih produktif dan tentunya akan memudahkan pekerjaan yang kita lakukan karena kita melakukannya dengan enjoy tanpa beban stres. Akibat menyepelekan waktu, deadline menjadi menumpuk, kewajiban tidak terpenuhi, kesehatan menurun, serta merasa kurang dalam mengerjakan segala hal. Waktunya kurang. Selanjutnya, materi ketiga adalah dasar-dasar komunikasi. Yang pertama, konsep. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi berarti menyampaikan pesan atau sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Nah, caranya itu tidak selalu dengan berbicara, tetapi bisa melalui banyak cara. Yang kedua adalah mitos-mitos dalam komunikasi, yaitu antara lain intellectual capability seseorang equal dengan communication skill-nya. Hal itu tidak benar. Yang kedua ada apa yang kita sampaikan akan selalu sama dengan apa yang ditangkap oleh orang lain. Yang ketiga, komunikasi lebih banyak akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik, padahal tidak benar karena ada beberapa hal yang akan selesai masalahnya jika kita tidak mengomunikasikannya. Yang keempat, beberapa orang tidak terlahir dengan kemampuan komunikasi yang baik. Itu tidak benar karena semua orang bisa berkomunikasi dan perlu dilatih. 5. Speaking talent is more important for effective communication. Itu juga termasuk mitos dalam komunikasi. Yang ketiga, what it takes to understand. Yang pertama ada the sender atau siapa yang ingin menyampaikan informasi tersebut. Yang kedua ada the message atau apa yang ingin disampaikan. Dan yang ketiga ada the audience, yaitu orang yang menerima pesan tersebut. Yang keempat ada what it takes to be able to do it. Antara lain, satu, etos atau kredibilitas. Ada baiknya kita membicarakan sesuatu itu sesuai dengan apa yang sudah kita alami. Yang kedua, logos atau logik, yaitu menyusun kalimat atau ide sebaik mungkin. Yang ketiga adalah pathos atau emotion, yaitu bagaimana cara kita untuk memicu emosi para audiens. Selanjutnya ada materi kepemimpinan dan kaderisasi. Kaderisasi adalah proses. Apa? Proses untuk membentuk kader-kader dalam suatu organisasi. Kaderisasi di kelautan sendiri ada dua, yaitu akademik dan non-akademik. Kaderisasi akademik merupakan kaderisasi di bidang akademik seperti karya tulis, debat, dan lain sebagainya. Sedangkan kaderisasi non-akademik adalah kaderisasi di bidang di luar akademik. Skill yang kita dapatkan dari kaderisasi antara lain ada problem solving, critical thinking, kreatif, management people, collaboration skill. Dan hal-hal ini, skill-skill yang kita dapatkan dari kaderisasi ini akan sangat bermanfaat di dunia kerja.
Materi terakhir ada organisasi. Organisasi adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan sama. Organisasi harus memiliki struktur, visi, misi, serta tujuan yang jelas. Macam-macam organisasi di kampus, ada organisasi intrakampus dan organisasi ekstrakampus. Organisasi intrakampus berarti organisasi yang berada di dalam kampus, sedangkan ekstrakampus adalah organisasi yang ada di luar kampus. Fungsi organisasi mahasiswa dan cara memilih organisasi mahasiswa yang tepat. Ormawa atau organisasi mahasiswa ini sangat penting karena bisa berfungsi sebagai wadah dalam melaksanakan kegiatan serta menampung ide-ide mahasiswa. Kedua, menggali potensi diri. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan mahasiswa. Dan keempat, sebagai sarana kaderisasi yang baik dan unggul. Lalu, gimana sih cara menentukan organisasi yang tepat untuk diri kita? Yang pertama, kita harus mengenali diri sendiri, terutama minat dan bakat kita. Lalu, kita mencari tahu manfaat dari organisasi tersebut. Setelahnya, kita harus tahu dampak apabila kita mengikuti kegiatan tersebut terhadap kehidupan kita. Yang keempat, mengenali visi dan misi organisasi tersebut, apakah sesuai dengan diri kita dan tujuan kita. Demikianlah materi-materi yang saya dapatkan dari LKMPD Kelautan 2020. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.